Bagi pecinta kuliner laut, hidangan gulai kepala ikan kakap tentu sudah tidak asing lagi. Namun di balik kelezatannya, ada proses panjang dan penuh ketelitian. Mulai dari pemilihan ikan yang segar, peracikan bumbu dengan puluhan jenis rempah-rempah, hingga proses memasak yang membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Berikut kami hadirkan keseruan menjadi seorang pengusaha rumah makan kepala kakap khas Aceh yang telah kami rangkum dalam segmen Sehari Menjadi. Berada di jantung kota Jakarta, ada tempat makan yang usianya lebih tua dari saya. Sejak tahun 1970 atau lebih dari setengah abad, rumah makan khas Aceh ini masih eksis dengan puluhan menu yang menggoda lidah. Ada kari kambing, ikan kayu, burung goreng, sop iga, dan tentu saja gulai kepala ikan kakap yang jadi primadona. Teksturnya kayak gini-gini, ini bukan dagingnya ya kita, nah gitunya tuh enak banget. Wah rasanya tuh. Dagingnya empuk, rasanya enak, gambis. Untuk mendapatkan makanan yang lezat, tentu butuh bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Yuk kita belanja. Anda lihat di layar kaca Anda tadi, badannya tetap dijual lagi buat ke yang lain. Kita fokus nyari kepalanya. Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi. Gede banget Pak. Rata-rata kepala ikan kakap memiliki bobot 10 hingga 20% dari keseluruhan badannya. Jadi jika kepala ikan kakap memiliki berat 1 kg, maka badannya bisa mencapai 10 hingga 20 kg. Tuh, lihat, besar-besar. Oh, belanjanya malam. Bawa ke sini, bongkarnya subuh ini. Subuh dibongkar langsung kita buat belanja ya. Jadi cepat, ikannya fresh. Ini Di Pasar Muara Karang, Jakarta Utara ada puluhan pedagang ikan yang menjual ikan kakap dengan ukuran ekstra besar. Dan ini ciri-ciri ikan kakap yang masih segar. Kita lihat ini ada lendirnya. Nah, dia berlendir dia. Nah. Terus insang. seperti aloe vera ya. Oke. Ada tiknya, Ya. kedua. Insang masih merah, seger seperti ini. Terus matanya bening. Masih bening matanya. Tapi ikan masih seger fresh. Itu udah dijamin. Pada hari biasa, rumah makan khas Aceh ini membutuhkan 150 hingga 200 kg kepala ikan kakap yang didistribusikan ke beberapa cabangnya. Bahkan pada akhir pekan, kebutuhannya bisa mencapai 2 kali lipat. Wah. Kita mau beli berapa kepala hari ini Bang? Semuanya dibeli. Ketika membeli kepala ikan kakap, pedagang akan memotong hingga bagian punggung, sehingga pembeli tidak hanya mendapatkan kepala saja. Beberapa jam berlalu, akhirnya kami selesai berbelanja. Proses selanjutnya, kepala ikan kakap akan disortir berdasarkan ukuran ikan. Seratnya beda? Beda seratnya. Rasanya? Beda juga ya? Jaminannya berarti kalau nggak enak? Nggak bayar kalau yang ini. Ada 3 ukuran. Ukuran kecil dengan bobot setengah kilogram sampai dengan 8 ons, ukuran sedang 8 ons sampai 1,5 kilogram, dan ukuran besar di atas 1,5 kilogram. Setelah itu bersihkan bagian dalam kepala ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Yang dibuang apanya aja Bang dari bagian kepala? Insangnya sama ini. Angsang sama bagian belakangnya. Jadi tinggal tersisa dagingnya aja ya. Ya, ceknya. Ya, insang dibuang karena memiliki rasa pahit, amis, serta tidak mengandung banyak nutrisi. Lanjut bersihkan sisik ikan. Pastikan bagian rahang atas dan bawah hingga dahi bersih sempurna dari sisik. Lalu buang sebagian sirip dada yang ada di kepala ikan kakap. Selanjutnya rendam ikan dengan air mengalir dan bilas hingga bersih. Setelah bersih dari darah, sayat bagian dalam ikan dan bagian pipi ikan dengan pisau. Ini bertujuan agar bumbu bisa meresap sempurna hingga sela-sela serat ikan. Kepala sudah siap, waktunya kita meracik kuah gulai. Bumbunya ada tomat, cabai merah besar dan kecil, serai, bawang merah, bawang putih, jahe, asam kandis, jinten, dan belasan rempah lain. Tuang bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya ke dalam santan.
Bahan dasar utamanya ini adalah santan, dan untuk bumbu-bumbunya yang tadi sudah Anda lihat itu dihaluskan terlebih dahulu baru dicampur karena pengen mendapatkan kelembutannya, nggak pengen kayak ada misalkan bumbu yang kena cacah gitu, ada tekstur-tekstur tertentu, enggak. Si gulainya ini memang benar-benar lembut dan nanti akan kental. Lalu masukkan serai, asam sunti dan juga kunyit. Masak selama 2 hingga 3 jam atau hingga bumbu mengental. Lanjut masukkan ikan ke dalam kuah gulai dan masak dengan api besar selama 30 menit. Aduk ikan secara perlahan agar dagingnya tidak hancur. Ini maksudnya untuk apa, Bang? Ini ngecek Pak, udah matang apa belum. Jadi kalau udah matang itu kan dagingnya empuk ya, nggak keras ya. Berarti ini sudah matang atau belum? Ini udah ini. Sudah matang ya. Ini kurang lebih tadi sekitar 20-30 menit. Dan diusahain itu dicek berkala lah. Istilah kata setiap 10-an menit. Setelah matang, akan kepala ikan kakap dan tiriskan dalam wadah terpisah untuk menjaga tekstur daging ikan lembut dan kenyal. Jika kepala ikan kakap dibiarkan terus terendam dalam kuah, dagingnya bisa terlalu empuk dan akan hancur sebelum disajikan. Walau tersohor dengan olahan gulai kepala ikan kakap, tempat ini juga punya sajian lain yang tidak kalah nikmat, kari kambing. Potong daging kambing menjadi bagian-bagian kecil. Kambing tua maupun muda bisa kok digunakan, tapi waktu masaknya yang berbeda. Kalau yang muda begini berapa lama, Bang, biasanya? Ngerebusnya 25 menit. Kalau yang dapat yang tua misalkan? Sekitar 40, 45, hampir 1 jam. Lanjut rebus daging kambing dalam air mendidih selama 10 hingga 15 menit. Sambil menunggu, kita siapkan aneka rempah untuk memasak kari kambing. For your information, bumbunya lebih banyak loh ketimbang bumbu gulai untuk kepala ikan kakap. Bumbu ikan berbeda, bumbu kari kambing berbeda. Kalau untuk kari kambing sekitar ada 25 jenis rempah-rempah yang digunakan. Rumit, banyak, demi rasa yang otentik. Nah, ini bumbunya. Banyak banget. Ada cengkih, pala, jinten, bunga lawang keling, adas, kayu manis, kapulaga, salam koja, dan puluhan rempah-rempah lain. Yang ada 2 macam yang buah daerah. Oh, jadi ada yang belinya di Jakarta, ada juga yang belinya dikirim langsung dari Aceh biar rasanya tetap otentik ya bumbu-bumbunya ya. Bumbu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bumbu yang sudah disangrai, bumbu yang akan dimasak mentah, dan bumbu yang ditumis terlebih dahulu. Setiap proses pengolahan menghasilkan cita rasa rempah yang berbeda. Bang, bentar-bentar. Ini kenapa bukan bawang dulu, Bang? Kalau bawang dulu ntar takutnya nggak enak, pahit. Oh, malah gosong. Jadi yang masuk dulu ini? Ya, rempah-rempahnya dulu. Rempah-rempahnya ini adalah, aduh lupa aku namanya apa, Pak, tadi? Bungong lawang keling. Bungong lawang keling, dan ini? Pala ya. Tambahkan kapulaga, adas, jinten, dan bumbu yang telah digongseng ke dalam tumisan. Masak sampai bumbu matang dan harum. Lanjut masukkan cabai giling dan aduk hingga rata. Daging kambing dimasak perlahan hingga minyak alami yang terkandung di dalamnya keluar. Minyak ini terutama berasal dari lemak yang kaya di bagian punggung dan perut kambing. Rame banget. Kompleks banget. Karena tadi ada puluhan rempah-rempah yang ada di gongseng lah, ada yang versi yang mentahnya lah, ada yang di tumisnya lah. Jadi bener-bener rame banget. Meskipun sudah matang, masih ada 1 tahap lagi. Tuangkan santan ke dalam kuali dan tambahkan asam jawa. Setelah menanti selama 1,5 jam, kari kambing buatan saya akhirnya matang juga. Selamat, enak, empuk, nggak ada perengus kambing sama sekali. Inilah saat yang dinanti-nanti, mencicipi hidangan setelah melalui perjalanan panjang memasak seharian. Pertama-tama yang akan saya coba adalah hidangan istimewa yang begitu memikat mata, gulai kepala ikan kakap. Masih hangat, dan disarankan kalau makan kepala ikan kakap ini masih hangat-hangat. Kalau udah nggak hangat, minta diangetin lagi aja. Yang bikin beda, kalau tadi kan ketika kuahnya doang sebelum dimasukin ikan, ya rasa santannya tuh terasa banget. Cuman ketika udah dicampur dengan ikan, uniknya si ikan itu rasanya masuk ke kuah dan kuahnya masuk ke ikan. Jadi berpadunya pas banget, creamy tapi nggak bikin kita ngerasa tebal banget di leher. Suapan pertama gulai kepala ikan kakap langsung membangkitkan selera. Asam segar kuah berpadu sempurna dengan gurihnya santan. Ini menciptakan sensasi rasa yang kaya dan kompleks.
Setiap gigitan gulai kepala ikan kakap bagaikan petualangan mencari-cari daging yang tersembunyi di balik tulangnya. Menu kedua, kari kambing. Gini, empuknya itu tuh bener-bener pas. Dia tuh gampang banget untuk dikunyah. Saya pakai kawat gigi. Ini gampang banget untuk dikunyah, tapi tidak seempuk itu yang sampai bikin hancur, nggak ada teksturnya. Nggak. Dia empuk, tapi tetap bertekstur nih. Setiap suapan menghadirkan rasa pedas gurih yang berpadu sempurna dengan kuah kari yang gurih dan kaya akan rempah. Belum lagi aroma karinya terasa begitu kuat dan membangkitkan selera makan. Jangan lupa tambahkan acar dan sambal untuk menambahkan cita rasa. Tapi tidak semua menu dapat dipadu padankan loh. Jadi kan kepala ikan itu kan dia mempunyai rasa yang cita rasanya itu ada yang asem, gurih, seger di ikannya itu dapat gitu. Jadi kalau dicampur dengan daging itu jadinya kurang oke kalau menurut saya sih. Rempah-rempahnya itu loh bener-bener strong banget. Dan buat saya yang paling favorit tetap gulai kepala ikan kakap. Kalau mau belajar bikin sendiri silahkan, tapi ingat bumbunya agak banyak ya. Kalau yang nggak mau repot bisa aja beli, dan ini bisa dimakan juga kok untuk 2-3 orang. Cuman karena saya lapar kayaknya sendiri aja habis deh. Akhir kata, Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Jakarta. Ngabisin lagi dong. Masih ada. Mantap.